Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan yang ke-6 ya. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan lafaz. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dalalah. Biasanya orang taruh dalalah itu di depan. Tidak menjadi masalah dari mana orang memulai, kan bisa saja. Tinggal kemudian kita melihat korelasinya saja, mencari titik temu. Bisa orang mulai dalalah, kemudian kata-kata. Pada prinsipnya memulai dari mana itu bisa saja asal menemukan korelasi dari setiap pembahasan. Kemarin kita sudah membahas tentang lafaz ya. Lafaz itu punya makna. Jadi setiap ucapan lafaz yang dikeluarkan itu tidak serta-merta hanya disampaikan begitu saja tanpa ada maksud ya. Seringkali kan orang berkata, apa maksudnya ya? Itu karena berkaitan dengan makna. Biasanya tidak pakai kopi ya. Ini hanya adab belajar saja. Ya. Jadi karena perempuan juga pakai jilbab kan? Kecuali perempuan tidak pakai jilbab, it's okay. Ini hanya adab ya. Jadi lafaz itu selalu berkaitan dengan makna. Makna itu beragam ya, beragam. Ada bisa dilihat dari satu makna, ada dilihat dari banyak makna, ada dilihat dari segi makna itu beragam ya, beragam. Kalau dilihat dari mutlaknya kata juga ada, tapi saya tidak masuk di situ. Saya langsung masuk pada pembahasan dalalah. Pada intinya pembagian kata itu banyak sekali. Dari segi mana dibagi itu kan tinggal dilihat. Ada dari banyaknya makna, dari segi makna, dari segi bentuk mutlak atau tidak. Pada prinsipnya bahwa setiap lafaz itu pasti punya makna ya. Tidak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh siapapun, oleh pemikir, oleh pengajar, guru dan lain sebagainya, itu tidak punya makna ya. Jadi kita seringkali mengatakan orang itu berbicara tidak punya makna sama sekali. Dalam logika pasti punya makna ya. Apakah dia punya makna itu improvisasi ataukah makna dalam bentuk yang lain, univokasi ataukah ekuivokal. Tapi seringkali ya dalam kehidupan kita kalau orang bicara, bicara dia tidak punya makna. Sejak kapan kata tidak punya makna? Seringkali kita menghukumi tidak punya makna karena mungkin maknanya itu tidak sesuai dengan kita. Tapi pada prinsipnya kata itu pasti punya makna. Tidak ada orang berbicara yang tidak dia maksudkan di balik kata itu kan. Pasti kalau orang berbicara itu kan pasti ada di balik kata itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu berfirman pada firman-Nya, pasti yang dimaksud bukan kata itu kan? Ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah yang dimaksud cuma literal begitu? Pasti ada di belakang. Makanya ditakutkan kalau membaca ayat itu makna teks ya. Teks yang nampak. Karena dalam logika mengatakan kata itu punya makna. Dan makna itu akal yang memasukinya. Dengan begitu maka setiap literal teks itu pasti ada makna. Filsafat kata juga kan begitu. Teman-teman membaca buku juga kan pasti menggali-gali makna. Tidak mungkin berhenti di kata itu. Kan seringkali dikatakan tekstual ya, tekstual. Karena makna itu pasti bicaranya adalah sebuah keberpikiran. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan dalalah ya. Ada orang katakan dalalah, ada dikatakan dalil, ada orang katakan tanda ya, semiotika ya. Semiotika kan pengetahuan tentang tanda. Dalam epistemologi ada disebut dengan pengetahuan tanda. Dalam pembahasan logika disebut dengan dalalah ataukah tanda ya, tanda. Seringkali kita memang melihat tanda itu, tanda
Tanda-tanda begini yang nampak kan banyak memberikan sebuah petunjuk, ya. Makanya dikatakan Al-Quran mengatakan alam itu ayat, ya, ayat tanda. Kalau dia tanda pasti ada yang ditandai, ya. Ada penanda, ada yang ditandai dan ada tanda. Ilmu tanda, ya. Logika juga begini. Semiotika ini dia berkaitan, lagi-lagi dia tidak berkaitan hanya murni di situ, dia akan masuk pada kata dan konsep. Dalalah, ya. Dalalah atau dalil. Dalil ini bukan dalam artian argumentasi, ya, atau katakan dengan tanda. Semiotika, ya, lebih keren itu bahasa semiotika. Kalau ya tanda. Tanda itu adalah ketika akal mengetahui sesuatu, maka dia bergeser kepada konsep yang lain. Itu tanda. Jadi ketika kita melihat sesuatu, pasti akal menserapnya, kan? Kalau saya melihat HP sebagai sebuah pengetahuan terdahulu, maka akal itu bergeser. Dia bergeser pada sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu bergesernya akal dari satu pengetahuan, informasi ke pengetahuan yang baru, itu disebut dengan dalil. Kalau hari ini misalnya saya melihat misalnya ini buku, ya. Ketika saya melihat buku, maka akal saya bergeser kepada siapa punya buku ini. Disebut dengan dalalah. Bergesernya itu disebut dengan dalalah. Tapi kalau buku ini bukan dalalah. Buku ini disebut dengan tanda. Kalau buku ini disebut dengan, kalau saya pakai teori dalil, buku ini disebut dengan pendalil. Pendalil, kemudian akal bergeser kepada sesuatu itu disebut dengan yang didalili. Kalau Ustadz Hasan Abu Amar itu dia menggunakan kata dalalah, ya, dalal. Kalau dalam buku ini disebut dengan tanda. Kalau buku yang satunya logika praktis disebut dengan dalil. Kata-katanya saja, ya. Berarti kan dalam teori kata, satu kata, banyak kata juga punya satu makna. Ada satu kata banyak makna. Jadi jangan terpengaruh pada frase kata, ya. Supaya kita tidak terjebak berdebatnya cuma kata-kata begitu, ya. Karena kalau dalam filsafat ada disebut dengan nominalisme, ya, penamaan. Kata-kata saja. Kata-kata punya makna masalahnya, ya. Jadi kalau ada orang berbicara menyampaikan sesuatu, kita bilang biasa saja, tidak punya makna, dan makna itu dia biasanya menggores hati, membongkar nalar, biasanya begitu, ya. Kekuatan kata itu dalam pembahasan, insya Allah pembahasan kalau teman-teman serusi pembahasan irfani itu bahasanya kata. Dalam logika ini katanya ini hanya tidak hakiki, ya. Tapi kalau pada irfani itu kata itu, iya silakan. Kata itu dia punya dampak. Nah, karena ada konsep. Jadi kata, dalalah, dalil, tanda. Kalau saya pakai di antara tiga ini bisa taruh maknanya sama. Tahu semiotika, ilmu semiotika. Jadi maknanya bahwa seringkali kita mendefinisikan bahwa dalalah itu apa? Dalalah itu adalah perpindahan akal dari mengetahui informasi satu informasi yang lain. Tapi ada kala orang mendefinisikan itu tidak langsung pada pendefinisian begini. Dia menjelaskan dulu, kan? Dia menjelaskan dulu, kemudian dia masuk menarik sebuah definisi. Jadi mendefinisikan itu tidak selalu kaku, ya. Jenis enggak. Ada kala orang mendefinisikan sesuatu ketika dia sudah menjelaskan kemudian dia tarik sebuah definisi terakhir, ya. Ada kala orang membahas sesuatu itu definisi dulu kemudian menjelaskan, kan? Tapi ada kala orang menjelaskan dulu kemudian membangun definisi. Dari mana saja bisa, ya. Dari mana saja bisa. Tapi melihat tentang tanda berkaitan dengan sebuah proses pemahaman. Jadi kalau kita melihat sesuatu, ini saya melihat aslam. Aslam ini kalau saya lihat, akal saya akan bergeser.
Saya mengetahui aslam, tapi akal saya bergeser kepada sesuatu yang lain. Mungkin asalnya, mungkin agamanya, mungkin kampusnya, ya itu bergeser ya dengan seketika. Artinya apa? Apa yang saya ketahui dengan apa yang akal bergeser itu, kenapa akal bisa bergeser? Karena akal itu menangkap relasi antara pendalil dan yang didalili. Maka dalam tanda itu ada yang disebut dengan penanda. Penanda dan yang ditandai atau pendalil dan yang didalili. Di mana pendalil itu? Di mana tanda itu dan di mana yang didalili itu? Yang kita ketahui pertama sekali adalah pendalil. Dan yang didalili itu adalah akar bergeser pada yang didalili. Kalau saya melihat buku, maka buku ini disebut dengan pendalil. Namun ketika saya melihat buku dan akal saya itu bergeser pada penerbit misalnya, maka penerbit itu disebut dengan yang didalili atau yang dihukumi. Namun bergesernya akal dari pendalil ke yang didalil disebut dengan dalil atau tanda ataukah dalalah ya. Jadi tanda dalil itu adalah sebuah proses menemukan sesuatu di balik sesuatu yang diketahui. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa alam semesta ini adalah tanda, ya, maka yang dimaksud tanda itu adalah proses berpindahnya dari satu pengetahuan yang diketahui menuju pengetahuan yang lain. Jadi dari alam ini adalah tanda-tanda. Perkataan tentang tanda-tanda secara logika ya. Perkataan tentang tanda itu yang dimaksud adalah bergesernya pikiran dari informasi pengetahuan yang dia ketahui menuju pengetahuan yang baru atau yang disebut dengan yang didalili. Maka alam raya ini tanda dalam ilmu logika sebenarnya tanda itu maksudnya adalah pengetahuan. Karena dia adalah proses bergesernya pikiran dari satu ke yang lain. Justru yang dikatakan penanda itu adalah sebuah proses objek yang nyata. Dikatakan bahwa Al-Quran mengatakan alam semesta ini adalah tanda-tanda semesta ya. Semua ini tanda. Kalau semua tanda ini perlu dikatakan apa? Keberpikiran. Yang ini apakah ini tanda? Tidak, ini bukan tanda. Ini disebut dengan penanda. Makanya dalam epistemologi tanda dikatakan bahwa setiap yang dilihat, makanya dalam epistemologi tanda itu kan dia masuk pada sebuah pasca generalisasi. Karena ada yang sesuatu yang dia lihat kemudian dia singkap sesuatu di belakangnya kan pengetahuan tanda. Yang dia ketahui di balik tanda itu, apa penanda itu adalah yang ditandai. Kira-kira kalau saya lihat Emon, ya teman-teman, bagus ada nama supaya saya hafal nama-namanya semua. Kalau saya lihat Emon, kenapa saya sudah tidak di sini? Bergeser. Artinya apa? Ada yang kok bisa ya? Kemarin kan artinya ada penanda yang ditandai. Tentu sah-sah saja. Ini saya cuma terapkan pada proses tanda. Jadi kalau saya lihat sesuatu di mata saya mendengar sesuatu, itu tidak serta-merta akal itu berhenti. Karena secara prinsip berpikir, logika, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, semua penanda. Dan penanda itu pasti ada yang ditandai. Cuma memasuki ruang yang ditandai, ada tanda. Jadi tanda itu transisi dari penanda menuju yang ditandai. Pendalil menuju yang didalili. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang di hadapan kita, maka bagaimana cara menggerakkan kan disebut dengan keberpikiran. Bagaimana caranya kan lain. Tapi secara sistem berpikir, begini. Ini penanda. Maksudnya itu penanda. Berarti ada yang ditandai. Kenapa bisa lambat? Yang ditandai itu yang
Akal bergerak dari tanda menuju yang ditandai. Tentu sah-sah saja, cuma penerapan ya. Kira-kira begitu. Ini tanda begitu. Jadi lihatnya sesuatu disebut dengan penanda. Untuk mencari tahu sesuatu itu disebut yang ditandai. Cuma memasuki yang ditandai, tanda. Akal bergeser. Akal bergeser itu dari sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar. Kalau kita tidak mendengar sesuatu, kita tidak melihat sesuatu, maka sudah otomatis tanda atau akal tidak bergeser. Maka pada proses tanda itu kerja nalar. Dan yang ditandai itu, kenapa bisa akal bergeser kepada penanda dan yang ditandai? Karena akal melihat ada relasi antara penanda yang ditandai. Jadi setiap kehidupan kita 1x24 jam sudah otomatis banyak sekali penanda-penanda yang kita amati. Banyak sekali penanda-penanda yang kita dengar. Nah, dengan begitu maka dalam pembagian tanda itu, dalalah itu ada yang disebut dengan satu tanda, dalil, dalalah, akliyah. Ya? Akliyah. Dalalah rasional lah ya. Jadi ketika akal mengetahui sesuatu, akal bergeser kepada yang didalili ya. Dari ketika akal mengetahui yang di pendalil atau penanda, maka akal bergeser pada yang ditandai. Geraknya akal dalam dalalah rasional itu karena keniscayaan antara pendalil dan yang didalil itu niscaya, rasional itu ya. Kausasinya itu niscaya. Akal kita menangkap keniscayaan antara penanda dan yang ditandai. Pendalil dan yang didalili itu karena keniscayaan yang dia tangkap terjadi di luar. Logika ya. Kalau tidak duduk kembali nanti bisa mati filsafat ini. Tapi perlu di pelan-pelan ya. Jadi ketika saya misalnya, seringkali misalnya, kalau saya mengatakan si fulan sebagai sebuah penanda, kemudian saya mengatakan pasti, misalnya si fulan itu anak tertentu, ini pasti memiliki orang tua ya. Orang tua itu adalah sesuatu yang didalili dari penanda anaknya. Itu rasional. Artinya bahwa akal kita menangkap sesuatu yang niscaya antara apa? Relasi antara penanda dan yang ditandai itu adalah sebuah relasi keniscayaan. Makanya dikatakan dengan rasionalitas. Dalal akliyah. Akal kita menangkap sebuah relasi keniscayaan. Di mana? Di realitas. Namun akal menangkap bahwa ada sebuah relasi antara penanda dan yang ditandai. Contoh lain misalnya, seringkali dalam buku misalnya, kalau dalam logika ringkas, logika muslim, Ustaz Hasan Abu Amar menjelaskan pemisalan tentang api ya, api, asap ya. Misalnya ketika kita melihat asap itu sebagai apa? Sebagai penanda. Kemudian akal kita bergerak pada api. Antara asap dan api itu adalah sebuah relasi keniscayaan. Ketika akal mengatakan serta merta secara niscaya dia tarik pikirannya menuju api, itu karena memang akal sudah menangkap bahwa di realitas itu antara asap dan api adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi keniscayaan para penanda dan yang ditandai itu adalah posisi rasional dalalah akliyah. Nah, apalagi misalnya kalau saya contoh misalnya buku ya, buku ini sebagai sebuah penanda, akal saya bergerak pada pasti ada yang membuat. Antara buku sebagai sebuah penanda dan pembuat sebagai sebuah yang ditandai, tentu itu adalah sebuah keniscayaan. Ini disebut dengan dalalah akliyah, tanda yang rasional. Atau misalnya contoh misalnya siapa namanya ini? Robi.
Robi tidak pakai kopiah, contoh saja. Contoh. Contoh, Robi tidak pakai kopiah. Penanda, pasti ada alasan di balik itu ya. Alasan di balik itu yang ditandai itu ya bergesernya pikiran. Itu yang dikatakan dengan dalalah rasional. Jadi dalalah rasional itu menangkap sebuah keniscayaan antara sesuatu yang ditanda penanda dan sesuatu yang secara niscaya keterjadiannya. Itu yang namun di sisi yang lain pikiran kita tidak menangkap relasi keniscayaan, tapi dia hanya menangkap sebuah relasi-relasi dalam bentuk alamiah. Makanya dikatakan dengan dalalah alami. Dalalah alami. Kalau bahasa Arabnya tabi'i ya. Dalalah tabi'i. Nah, jadi ketika pikiran kita mengetahui sesuatu, pikiran kita bergeser kepada yang ditandai atau pada maknanya. Dalalah alamiah ini adalah sebuah proses yang diketahui oleh akal, maknanya itu yang ditandai itu dengan relasi-relasi alamiah. Relasi alamiah ini tidak berlaku pada semua daerah sama. Tergantung pada daerah-daerah tertentu dalam memaknai sesuatu atau dimaknai yang dalam arti penanda itu. Misalnya dalam dalal alamiah, misalnya kita seringkali misalnya contoh kalau pada biasanya misalnya kalau orang pucat misalnya ya, orang pucat itu misalnya ini salah satunya dalal alamiah ini. Kenapa dalal alamiah tidak semua orang datang terlambat? Dalal alamiah kan? Tapi saya akan bisa menemukan dalal rasional. Pasti ada di balik itu alasannya. Dari antara terlambatnya Sule dengan alasan terlambatnya akal menangkap. Maksudnya kan tinggal ditanyakan dia aja. Nah, itu. Yang kedua kita bisa menyerapkan dalalah alamiah. Dalalah alamiah itu adalah sebuah makna yang kita temukan secara alamiah, dan alamiah itu setiap daerah kondisi itu tidak sama. Misalnya kalau orang pucat itu kan kita secara alamiah kita bilang apa? Bisa gugup, bisa sakit, bisa apa lagi? Apa? Lapar ya? Lapar lebih bagus. Lapar ya. Ini alamiah saja ya. Alamiah. Ada di daerah tertentu mengatakan pucat itu takut, ada lapar dan lain-lain. Itu disebut dengan dalal alamiah. Atau kita kalau kalau seringkali misalnya kalau kita gugup kita gor-gor kepala begini. Ini disebut dengan dalal atau ada gigi kuku begini. Apa nih gigi kuku? Ini alamiah. Ada orang gigi kuku itu takut, ada kala orang gigi kuku itu memang gugup. Itu pada sejumlah wilayah, bangsa itu berbeda. Itu alamiah saja. Jadi kita melihat kealamiahan penanda-penanda itu yang alamiah itu, maka makna sebagai sesuatu yang ditandai akal menemukannya, itu maknanya juga tidak sebagaimana antara penanda alamiah dan yang ditandai secara tabii itu tidak, orang bilang tidak memiliki sebuah keniscayaan bahwa orang pucat harus artinya sakit, tidak. Tapi kalau pucat itu pasti ada penyebabnya, itu dalalah rasional. Kayak begini kan, kayak misalnya tidak pakai kopiah, artinya kalau dalalah alamiah itu dari kos itu ke sini, kopiah dia buka taruh di sini, itu kan biasa alamiah setiap daerah beda-beda tuh. Kalau ada kala orang pergi santri pakai dong, ada kala dia simpan dulu, malu mungkin. Ada kala begitu, dalalah ya. Ini bukan menjustis, cuma contoh saja. Kalau sama mohon maaf. Tapi saya mau terapkan begini. Disebut dengan penanda. Ada orang pakai kopiah, ya. Bahkan kalau aktivis senang pakai kopiah ya, senang. Oh, dalam kamu juga pakai kopiah. Saya kurang tahu apa makna alamiah itu.
Karena tidak semua aktivis, tidak semua mahasiswa pakai kopiah. Tapi ada kala orang tertentu sudah senang. Karena alamiah satu. Seringkali kan model Soekarno. Ini alamiah, tidak niscaya ya. Alamiah begitu saja. Ada juga mengatakan panas kepala. Itu kan alamiah. Wajar-wajar saja ya. Wajar-wajar saja. Alamiah begitu. Ada yang dikatakan ini santri. Ini adalah identitas bang, terserahlah. Ini artinya alamiah ya. Alamiah. Nah, kalau ada juga kalau pakai hitam-hitam itu Said. Tapi kita kayaknya bukan Said. Ini alamiah saja ya. Artinya beda, setiap kondisi berbeda. Artinya antara penanda dan yang ditandai relasinya itu hanya relasi alamiah saja. Tergantung di daerah itu. Nah, atau misalnya seringkali orang mengatakan begini, alamiahnya. Setiap kalau terutama kalau teman-teman timur ke wilayah barat, itu teman-teman wilayah barat mengatakan orang timur kasar. Ini alamiah saja ini. Tidak ada relasi keniscayaan. Kasar ini. Enggak masalah memang itu relasi. Tabiat mungkin pengalaman mereka ya. Tapi itu hanya alamiah. Kalau orang timur mengatakan orang wilayah barat itu pendiam-pendiam. Tapi ada juga orang, artinya ini alamiah saja. Tidak bisa kita niscayakan bahwa ada relasi antara penanda dan yang ditandai itu akal dalam bergeraknya, itu ada makna yang dia temukan dalam makna alamiah. Pucat. Apalagi? Banyak ya. Dari dua model ini sementara. Tapi dari dua model ini ada juga dalam setiap dalalah itu ada pembagian. Ada bersuara dan tidak bersuara. Setiap dalalah dibagi itu. Verbal dan non-verbal. Misalnya kalau kita melihat asap dan api. Tapi ada kala kita melihat misalnya Emon kalau dia ke rumah. Assalamualaikum. Oh, niscaya ini suara Emon. Itu dalalah rasional dengan pendala suara. Kalau suara kan Assalamualaikum. Suaranya. Jadi antara suara itu dengan yang memanggil dia adalah sebuah keniscayaan relasinya. Tidak mungkin ada suara tanpa yang memanggil. Misalnya jam 12 malam, gelap. Assalamualaikum. Teman-teman buka pintu, kosong. Tapi suara itu pasti ada yang memanggil. Keniscayaan bahwa suara itu sebagai sebuah penanda. Dan yang memanggil itu adalah yang ditandai. Akal mengetahuinya, itu disebut dengan dalalah rasional lewat suara. Lewat suara atau malam misalnya orang kelaparan jam 2 malam tiba-tiba serobot ke seorang. Ini kan suara. Suara ya, suara. Bunyi suara itu dalam dalalah rasional juga dia menangkapnya. Hal yang sama juga dalam dalalah alamiah. Misalnya tiba-tiba kita dengar malam-malam hari. Aduh, aduh. Atau kuntilanak gitu. Atau orang bilang aduh saja itu, jangan tinggalkan imajinasi. Aduh saja itu secara alamiah itu ditarik gitu ya. Aduh, misalnya. Ini suara ya. Ini alami saja. Alami, tidak seharusnya. Iya. Ini soalnya lagi heboh Gisel jadi saya cari tahu yang dalalah alamiah. Yang itu terserah. Tapi ini logika bukan filsafat dan imajinasi dia. Logika begini, jadi kita membaca realitas itu ada pakai logika. Tidak semua filsafat lah pakai logika. Jadi ada suara ya. Suara atau misalnya jam 12 malam teman-teman bergitar ya. Gitar. Ada suara. Ini tiba-tiba marah kan misalnya. Atau tiba-tiba ada di belakang suara. Jadi senantiasa senantiasa kita menarik dalam ketika mendengar suara-suara tertentu akan bergeser. Tapi ada juga dalalah yang tidak suara, yang dalalah tidak bersuara itu seperti orang pucat ya. Orang pucat atau apa? Iya. Tiba-tiba misalnya orang gigi bengkak ya. Begini. Oh, sakit gigi. Padahal siapa tahu dia dipukul. Tapi alamiahnya begitu ya. Alamiahnya begitu ya. Aduh begini. Aduh. Atau orang sakit gigi ya, teriak ya. Itu alamiah saja. Kan ada orang sakit gigi juga dia sambil bermain ya.
Tapi ini hanya dalalah alamiah. Alamiah itu begitu. Jadi maknanya itu tidak sama pada setiap kondisi, setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau kita di sini misalnya kasih orang sarung, itu orang senang ya. Tapi kalau teman-teman kasih orang Iran sarung, itu pelecehan. Yang itu di kamar mandi kan, di kamar mandi. Tapi kalau kita dapat sarung itu, apalagi misalnya kayak acara-acara adat ya, ada sarung ya, itu senang sekali. Tapi kalau Iran itu berbeda kalau dikasih sarung itu. Karena apa? Karena itu bagi mereka beda tandanya. Jadi penanda itu menandai sesuatu yang tidak sama maknanya dengan kita. Jadi perlu kita pahami. Jangan kita jadi karena orang baru kita kasih yang kita sukai. Artinya bahwa ada memang seringkali kita sudah bawa itu kan makna itu ketika turun ke lokal-lokal ke daerah masing-masing, daerah tertentu. Tapi kita perlu melihat memang hal-hal yang alamiah itu kita harus memperdebatkan. Apa hal-hal yang alamiah di mana ya? Misalnya kita melihat kalau orang seringkali dalam alamiah itu misalnya palu arit. Palu arit sudah. Langsung itu alamiah saja. Padahal palu arit kalau Madura apa ya? Celurit kan? Ada juga celurit Madura kan? Ada bilang ini komunis. Ada saja ya. Itu disebut dengan dalal alamiah saja. Nah, tidak harus begini tapi dalal alamiah itu karena kalau orang mengatakan bahwa ada sebuah keniscayaan maka dia tarik pada dalal rasional. Nah, itu adalah sebuah yang ketiga. Itu ada disebut dengan dalala peletakan. Makna itu diletakkan dalam kesepakatan konvensi. Misalnya kalau orang tiup peluit ya. Peluit itu kalau wasit yang tiup peluit panjang habis waktu. Tapi kalau ada tukang parkir yang tiup panjang, itu pasti ada yang lari tanpa bayar itu. Ini kira-kira peletakan. Peletakan tergantung kesepakatan ya. Kalau wasit dia tiup panjang berakhir waktu babak pertama atau babak kedua. Tapi kalau ada tukang parkir yang tiup panjang, hati-hati. Pasti ada yang kabur tidak bayar parkir. Dan teman-teman bisa digebukin itu. Itu adalah peletakan saja ya. Atau orang-orang pramuka. Permainan bendera semafor ya. Dia bermain itu semua adalah peletakan. Tapi mudah-mudahan teman-teman jangan ditiup peluit panjang ya. Teman-teman ke Putra Kampus bayar parkir. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Itu adalah peletakan. Makna dia letakkan. Jadi kalau misalnya kita melihat misalnya atau lampu merah ya. Lampu merah itu dikatakan berhenti. Tapi antara lampu merah dan yang membuat lampu merah itu adalah rasional. Tapi kalau kita melihat, kalau kita mengaitkan antara lampu merah dengan makna berhentinya atau lampu hijau dengan makna berjalannya sebuah kendaraan, maka ini disebut dengan dalalah peletakan. Banyak dalam agama itu dalalah peletakannya banyak juga. Nah, banyak sekali kita ini perbedaan keyakinan ini yang diperdebatkan itu ini dalalah peletakan dan dalalah alami saja. Dalalah alami. Dalalah peletakan itu makna yang diberikan pada sebuah penanda atau petanda itu adalah makna yang disepakati. Misalnya bagaimana yang disepakati itu? Misalnya kalau kita mengatakan misalnya kayak itu ada lampu merah lalu lintas kan? Kuning ataukah hijau. Itu kan adalah sebuah kesepakatan. Misalnya profesor, itu kan kesepakatan saja. Jadi kalau saya menyepakati sendiri, jadi ada kesepakatan itu yang sifatnya komunal, ada juga kesepakatan yang sifatnya pribadi. Saya membuat atau teman-teman kalau lihat buku, itu saya kurang tahu buku itu the best atau tidak. Penerbit dengan enaknya the best. The best. Padahal buku itu saya belum baca, tiba-tiba the best. The best ini maksudnya kapan? Ini adalah peletakan saya the bestnya.
namanya siapa yang saya ketahui. Saya juga baru lihat karyanya pertama, kemudian dikatakan the best. Ada, ternyata saya cek memang the best itu ada kala tergantung penerbit karena strategi marketing. The best. Wih, apa? Best seller ya. Wih, dan orang punya imajinasinya itu tergoyang, apa? Pikirannya mulai berbeda dengan orang bilang buku ini biasa-biasa saja. Pikirannya dia kan bergeser juga, tidak mau maju, dia mundur terus. Tapi kalau dia bilang best seller itu langsung bergerak. Dan itu adalah disebut dengan peletakan. Atau apa lagi? Misalnya sholat subuh itu kunut atau tidak, itu semua hanya sekedar peletakan saja. Ada yang mau kunut kan tidak membatalkan sholat, ya. Ada yang mau kunut tidak terserah. Artinya itu hanya sekedar peletakan. Ada sampai orang menjustifikasi dia peletakan sampai sudah habis-habis, kamu kafir sudah. Padahal hanya sekedar peletakan sebuah konsensus saja. Tergantung orang punya keyakinan dan aliran kepercayaan yang mana mau meletakkan kunut semua waktu atau cuma subuh, itu terserah saja. Peletakan kan. Cuma karena kita ini euforia agama yang terlalu tinggi, semua dikatakan dalalah rasional niscaya. Padahal itu sekedar peletakan. Sebagaimana lalu lintas ya. Nah, dalam dalalah peletakan itu seringkali dia terbagi 3. Yang tersembunyi maknanya. Ada keseluruhan, ya keseluruhan maknanya, keseluruhan, dalalah ya, dalalah keseluruhan, sebagian, dan lazim. Pada dalalah peletakan, misalnya saya contoh, dalam dalalah peletakan kalau saya mengatakan rumah, kalau saya meletakkan rumah, itu maka makna yang tergambarkan pada pikiran kita itu semua ya. Mau dari pintu, jendela, genteng, lantai, itu kan semua tergambarkan. Itu disebut dengan, kalau kamu punya baju itu kan tukang preman. Dalalah alamiah saja. Itu alamiah ya, tidak niscaya. Alamiah memang kalau orang buka-buka dada itu model preman, itu alamiah saja. Contoh alamiah kayak orang itu alamiah saja. Tapi kenapa dia begitu disebut dengan dalalah rasional? Peletakannya apa nanti tanya dia. Nah, ataukah dia panas? Saya kurang tahu. Yang penting itu ada 3 model dalalah ya. 3 model dalalah yang bisa diterapkan pada penanda. Perhatikan. Jadi ada makna keseluruhan. Jadi kita mengetahui sesuatu yang kita tangkap itu adalah pikiran bergerak pada makna keseluruhan. Kalau saya mengatakan rumah itu orang gambarkan itu pintu, jendela semua ya. Atau sama mengatakan buku itu mulai dari tulisannya, jilitannya itu semua dikatakan buku. Ini disebut dengan makna keseluruhan. Tapi ada kala pikiran kita bergerak pada makna sebagian. Misalnya saya mengatakan rumah, orang cuma sebut pintu ya. Orang sebut pintunya saja. Atau saya mengatakan buku, orang yang cuma ingat adalah kafirnya saja. Dia tidak melingkupi yang lain. Itu sebagian. Sebagian. Dan banyak kan dalam kehidupan kita itu, kita ada kala makna keseluruhan yang kita pakai. Namun dalam kehidupan intelektual yang kita gunakan dalam argumentasi itu adalah dalalah makna keseluruhan. Bukan makna sebagian. Karena dia berkaitan dengan apa? Sebuah penjelasan, pemahaman yang ingin kita sampaikan jelasnya. Maka ketika ada sebuah argumentasi, sebuah definisi yang tidak memberikan sebuah penjelasan yang sejelas-jelasnya dalam kaidah logika, dalam sebuah argumentasi yang digunakan adalah peletakannya adalah makna keseluruhan. Buku yang kita gambarkan pada pikiran kita adalah keseluruhan. Rumah, apalagi. Yang ketiga ada makna lazim, makna yang tidak sebenarnya. Misalnya kalau kita mengatakan Palu Arit, orang lari ke komunis, lazim itu ya, lazim. Padahal Palu Arit ini kan artinya apa? Kelas bawah, petani kan, petani, proletar. Tapi yang ditarik komunis.
Seakan-akan Palu Arit itu awal lahirnya komunis itu di Rusia. Padahal itu Palu Arit itu juga ada di Indonesia zaman dulu ya. Sebelum terbentuk negara NKRI ini ada sudah pegang-pegang itu. Lazim ya. Atau apa lagi misalnya. Kalau kita sebut misalnya bagaimana? Kalau kita sebut ya? Salib. Lari kemana tuh? Nasrani. Padahal itu plus ya, tanda saja, angka apa nama simbol dalam matematika, karena sudah bahkan saya kalau di Instagram tuh lucu-lucu keramik ya, keramik kan bentuknya begini, apa dikatakan sudah ada misionaris kristenisasi masuk, padahal itu cuma keramik kan, memang keramik kan bentuknya begini, dia foto bentuk simbol matematika, kemudian dikasih apa namanya catatan, sudah ada memang kristenisasi masuk di dalam rumah setiap umat muslimin. Bisa ya, tapi memang begitu, dia membangun sebuah mana peleta kan pada menggunakan makna lazim yang tentu bisa diperdebatkan itu, karena itu bukan mana seharus sudah kebiasaan kita, kemudian kita kebanyakan memang mana lazim ini dibuat dalam sebuah kesehari-harian lazim ya, apalagi itu jadi ada makna akliyah rasional, ada alamiah, dan ini terbagi semua bersuara dan tidak bersuara. Kalau orang panggil ini kan teman-teman kalau pergi ke toko buku beli buku, apakah penjual dia tangkap makna sebagian? Saya sobat dulu ya kafirnya ini. Kan yang dimaksud adalah makna keseluruhan. Mbak beli buku, iya. Halaman atau kafir? Yang dimaksud itu adalah makna keseluruhan. Tidak mungkin orang jual buku cuma kafir. Nah, itu ada banyak. Dalam kehidupan kita seringkali begitu. Seringkali memang kalau kita membaca sebuah pemikiran, seringkali kita mana jatuh pada mana keseluruhan, sebagian ataukah pada lazim-lazimnya. Tapi pada prinsipnya bahwa dalalah itu akan dia berkaitan dengan kemarin. Tapi kalau kita mengatakan bahwa dalalah itu dia bergeser ya, yang diketahui kemudian berpindah kepada yang mau ingin diketahui. Misalnya, kalau saya mengatakan misalnya polpen ini kan disebut dengan pendalil, ya. Kemudian ada yang didalili. Nah, dengan begitu ketika saya mengatakan polpen, maka polpen ini sebagai sebuah pendalil, tapi dia masuk dalam lafaz, kan? Maka lafaz itu akan ditarik ke makna ini yang akan ditemukan oleh akal dalam tanda gerak ya. Kalau saya mengatakan buku ini dikatakan pendalil. Pada saat bersamaan pendalil ini masuk dalam lafaz ya kata buku. Dan setiap kata harus ke makna. Ke makna itu adalah sesuatu yang dituju dalam pikiran kita. Dalam dalalah itu ada relasi keniscayaan, relasi alamiah, dan relasi peletakan. Jadi kalau kita mengatakan dari mana akal itu bisa bergerak dari pendalil ke yang didalili, dari penanda ke yang ditandai, itu karena pengetahuan akal mengetahui adanya relasi antara pendalil dan yang didalili, sehingga dia bergeser secara otomatis. Ketika mengetahui sesuatu, maka akal bergeser. Dia bisa jatuh pada dalalah yang pakat tabi atau peletakan. Tapi pada fungsinya akal itu memang akan bergeser, yang dikatakan tanda, pada makna-makna yang dia ketahui relasi-relasinya. Apakah dalam relasi keniscayaan antara pendalil dan yang didalili, apakah ada relasi tabi'i, kesepakatan, itu akan akal bergeser pada sesuatu yang mau dituju. Kira-kira begitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.